Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semuanya, kembali lagi bersama saya Muhammad Reza Najib. Dalam video kali ini, kita akan sama-sama sedikit banyak membahas kata santri dan makna pesantren. Belum lama, kemarin saya menemukan sebuah bacaan yang sangat luar biasa dan juga inspiratif tentunya. Dan saya merekomendasikan harusnya bisa dibaca oleh seluruh kalangan para santri. Salah satu buku yang bernama Rethinking Pesantren yang dituliskan langsung oleh Menteri Agama Republik Indonesia saat ini, yaitu Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar. Dalam sebuah tulisannya, beliau pernah mengutip salah satu cendekiawan Muslim Indonesia yang bernama Nurcholish Madjid, atau yang biasa kita panggil ya akrabnya dengan Cak Nur. Cak Nur ini kemudian menuliskan dalam karyanya yang berjudul Bilik-Bilik Pesantren, sebuah potret perjalanan. Halaman 19, ternyata Cak Nur pernah mengatakan seperti ini. Kata santri sebenarnya berasal dari bahasa Jawa yang diistilahkan dengan cantrik. Nah, cantrik ini kemudian maknanya adalah seseorang yang selalu mengikuti gurunya kemanapun ia pergi. Dan ini adalah hal yang lumrah ketika kita sama-sama melihat dalam dunia pesantren ada beberapa kiai dan juga beberapa santri yang tentunya dipilih oleh kiai untuk selalu menemani kegiatan-kegiatan yang ada di luar kota sana. Entah mengikuti seminar atau mengisi kajian atau membawa kitab, mempersiapkan kitab-kitab yang sudah dipersiapkan oleh kiai. Dan santri tersebut kemudian mengikuti kemanapun kiai itu pergi. Hal ini selaras dengan apa yang disampaikan oleh Cak Nur tadi. Dari pernyataan Cak Nur tadi, bahwa santri adalah seseorang yang selalu mengikuti gurunya kemanapun ia pergi, memang adanya seperti itu. Kenapa? Karena seorang santri dengan kiai hubungannya adalah seperti seorang anak dengan ayahnya. Hal ini sebagaimana kemudian digambarkan dalam potret rumah tangga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tertuang dalam suatu karya yang berjudul I'lamun Nabil Bijawazit Takbil. Hukum seseorang yang mencium tangan orang yang diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, atau seseorang yang mempunyai kapasitas keilmuan yang tinggi. Siapa mereka semuanya? Mereka adalah guru-guru kita. Kitab ini kemudian ditulis oleh ulama besar terkemuka dari Maroko yang bernama Al-Imam Abdullah Muhammad bin Siddiq Al-Ghumari. Pada halaman ke-7, saya izin membacakan redaksi hadisnya. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau mengatakan, "Ma ra'aitu ahadan kana ashbahu kalaman wa hadithan min Fatimah alaihassalam bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku tidak pernah melihat seorang anak perempuan seperti Fatimah yang sebegitunya ketika menghormati ayahnya, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana idza dakhalat alaihi rahaba biha wa qama ilaiha fa akhadha bi yadiha wa qabbalaha wa ajlasaha fi majlisihi. Kenapa saya mengatakan bahwa santri ketika menghormati kiainya itu sebagaimana seorang anak menghormati kepada orang tuanya? Inilah yang tertuang dalam potret rumah tangga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke dalam rumah, Sayyidah Fatimah putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menyambutnya dengan riang gembira dan dengan wajah yang berseri-seri. Kemudian Sayyidah Fatimah berdiri dan meraih tangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dicium tangannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa ajlasaha fi majlisihi, dan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hendak duduk, maka Sayyidah Fatimah juga duduk. Bukankah ini adalah potret rumah tangga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat indah sebenarnya, yang harus kita sama-sama membuka mata kita lebar-lebar melihat peristiwa atau gambaran yang sudah dicontohkan oleh putrinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya potret rumah tangga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan sifat yang sangat luhur yang sudah
digambarkan dalam diri Sayyidah Fatimah, putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada ayahnya tadi, mengajarkan pelajaran yang sangat penting bagi kita semuanya. Dan justru para santri memang pada hakikatnya seperti itu ketika menghormati gurunya, termasuk kepada kiai kita semuanya. Hal ini menghubungkan dan mengingatkan kepada saya dalam satu karya yang berjudul Ta'limul Muta'allim Thariqat Ta'allumi, karya Al-Imam Burhanul Islam Az-Zarnuji rahimahullahu ta'ala. Pada halaman ke-17, Imam Burhanul Islam Az-Zarnuji menceritakan ada salah satu ulama yang bernama Imam Sadiduddin Asy-Syirazi rahimahullahu ta'ala. Memiliki banyak sekali guru yang guru-gurunya ini kemudian menasihati dirinya. Apa bunyi nasihatnya? Nasihatnya adalah man arada ayyakuna ibnahu aliman fayanbaghi ayyura'iyal ghuraba'u minal fuqaha'i. Memang ketika kita masuk dalam pesantren, kita tidak mengenal siapa saja orang-orang yang ada di sekitar kita, entah teman kita atau guru-guru kita semuanya. Namun yang perlu dicatat adalah ada seseorang yang sudah berjasa dalam hidup kita selain orang tua kita. Siapa? Yaitu kiai-kiai kita semuanya yang meluangkan waktu untuk memberikan ilmunya dengan ikhlas kepada para santrinya. Ini tergambar dalam kitab Ta'limul Muta'allim. Ketika para orang tua ingin mempunyai generasi yang soleh-solehah dan putra-putri yang alim-alimah, maka setidaknya kita harus menjaga dan memuliakan guru-guru kita semuanya. Kemudian redaksi selanjutnya berbunyi wa yukrimuhum wa yut'imuhum wa yu'azzimuhum wa yu'tihim syai'an. Hal ini bukan sebuah feodalisme dalam pesantren. Ketika seorang santri silaturahim kepada gurunya membawa sedikit banyak rezeki atau oleh-oleh atau misalkan berupa makanan, minuman, berupa pakaian, kurang lebih. Ternyata itu semuanya diperbolehkan di dalam kitab Ta'limul Muta'allim. Dan justru dianjurkan ketika para orang tua ingin memiliki putra-putri yang soleh-soleha, alim-alimah. Kemudian redaksi selanjutnya, fa in lam yakun ibnahu aliman yakunu hafiduhu aliman. Jangan pernah khawatir Bapak Ibu semuanya, ketika putra-putri kita belum ditakdirkan menjadi seseorang yang alim-alimah, maka insya Allah anak cucu keturunannya nanti akan melanjutkan estafet keilmuan, sebagaimana ini adalah warisan guru-guru kita dan warisan para nabi-nabinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebih itu saja yang bisa disampaikan. Insya Allah kita akan bertemu di kesempatan yang lain dalam tema-tema yang menarik untuk kita bisa kaji nanti. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.